Sekalian, ya, tadi yang saya bacakan ayat itu dalam surah Al-Imran ayat 185 ya. Kembali saya ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala kalian. Balasan kalian akan dapat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ketahuilah, kata Allah SWT, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Dan ini tidak mungkin luput dari siapapun. Termasuk Nabi Muhammad SAW tadi saya katakan, dan Allah ceritakan itu dalam surah Az-Zumar ayat 30. Surah Az-Zumar ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau hai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Maksudnya selain daripada kamu semua juga akan mati. Juga Allah memastikan hal tersebut dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 34-35. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 34-35. Artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Artinya jangankan kamu, semua orang sebelummu pun mati. Sesudahmu pun akan mati. Kamu juga akan mati. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Orang-orang kafir, orang munafik itu. Maka tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maksudnya, nikmat apakah kau syukuri, cobaan apakah kamu bersabar. Karena pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, di dalam konsep agama kita, harus berimbang antara nikmat yang kita nikmati dan kita syukuri, dengan cobaan yang kita sabari. Ya, ada orang mau nikmat tapi tidak mau ada cobaan. Tidak bisa. Allah SWT sudah mengatakan dalam ayat ini, kami pasti akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang kau senangi dan kau tidak senangi. Ada saatnya kamu kenyang, ada saatnya kamu lapar, ada saatnya kamu sehat, ada saatnya kamu sakit. Ada saatnya kamu muda kuat, ada saatnya kamu tua. Ada saatnya kamu hidup, ada saatnya kamu mati. Ya, gitu. Nah di sini kita, pada saat nikmat ada, kita bersyukur. Pada saat cobaan ada, kita bersabar. Ya, seperti itu. Dan ini harus berimbang ya. Mati ini teman-teman sekalian, digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput dari siapapun dalam surah An-Nisa ayat 78. Surah An-Nisa ayat 78. Silakan dibuka di aplikasi handphonenya yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti mati akan mendatangi kamu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi juga kokoh. Jadi walaupun berusaha sembunyi dimanapun, pasti akan datang malaikat maut mencabut roh. Demikian pula dengan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala gambarkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat lagi jelaskan, pasti akan mati. Dan saat itulah mulai ada hisab. Mulai kita lihat
Apapun teman-teman yang kita kerjakan di muka bumi ini, dari kebaikan sekecil apapun kita akan temukan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, sedekah dengan sepotong roti, apalah ya, kita akan lihat, akan kita temukan hasilnya. Oleh karena itu kalau Anda beribadah teman-teman sekalian, ini nasihat buat diri saya dulu, kemudian teman-teman sekalian ingat, ibadah itu bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh terhadap ibadah tersebut. Kita yang akan merasakan nanti balasannya. Kalau orang beribadah dengan maksud bahwasanya Allah butuh, dia seperti store kewajiban. Seperti dia kerja di perusahaan, yang penting dia kasih tugasnya ke perusahaan, lalu dia terima gajinya. Bukan seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh dengan amal-amal kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian, sesungguhnya untuk kalian, aku kembalikan buat kalian. Ditugaskan lalu kemudian diberikanlah balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh semua itu. Nah kalau kita mengubah persepsi kita teman-teman sekalian, ternyata ibadah yang kita kerjakan, kita yang membutuhkannya, maka kita akan lebih khusyuk dalam sholat. Kita akan lebih maksimal dalam bersedekah. Kita akan terus mengejar membaca Quran, zikir, berdoa, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua. Karena kita tahu kita butuh dengan amal itu. Nah ini konsep yang benar. Sekali lagi ini konsep yang benar. Yang butuh amal Anda adalah Anda sendiri. Jangan sia-siakan itu. Jangan seperti store kewajiban kepada Allah. Tapi memang sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kepatuhan. Ya, rasa cinta. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus difahami baik-baik tentang masalah ini. Kita akan terima semua itu. Ya, dan Allah SWT akan beritahu. Begitu juga dengan amal buruk. Sekecil apapun dari dosa yang kita lakukan, Allah SWT mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia pasti juga akan melihatnya. Ya. Ayat yang lain tentang masalah kematian, surah Qaf ayat 19. Surah Qaf ayat 19 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratil maut, proses pencabutan ruh itu. Dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ya. Manusia selalu berusaha lari, tapi tidak akan mungkin dia bisa lari. Ini semua dalil jelas. Ayat demi ayat kita bacakan. Ya. Jadi nggak mungkin orang luput dari kematian tersebut. Kemudian juga dalam surah Al-Waqi'ah, ayat 60. Surah Al-Waqi'ah ayat 60. Renungi baik-baik teman-teman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu qaddarna bainakumul mauta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Al-ayah, yang artinya kami telah menentukan kematian di antara kamu. Pasti semua mati. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Mau ototnya besar, mau kaya raya, mau punya prajurit banyak, mati. Gak bisa luput dari itu. Ya. Jadi kita sebenarnya ini adalah calon-calon mayit semuanya. Ya. Itu predikat abadi, calon mayit. Kemudian juga Al-Waqi'ah, masih surah yang sama. Kalau tadi ayat 60, ada juga diulangnya Allah SWT ayat 83 sampai 87. Ini tentang prosesi ruh yang keluar. Al-Waqi'ah 83 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allahu Akbar. Artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai ke kerongkongan, padahal kamu pada saat itu melihat, bagaimana pada saat nanti ruhmu sampai di kerongkongan, dan kau lihat, kita semua akan menyaksikan itu. Malaikat maut cuma kita yang lihat, orang lain tidak lihat. Lalu kemudian dia cabut ruh sampai ke kerongkongan, kita rasakan dikeluarkan. Padahal kamu ketika itu melihatnya, dan kami lebih dekat
kepadanya daripada kamu. Maksudnya kami kalau Allah menggunakan kata kami berarti Allah memerintahkan para malaikat lebih dekat kepada calon mayit ini daripada kamu. Walaupun kita berdiri di sebelah dia, malaikat maut tetap lebih dekat kepada si mayit tadi. Lebih rapat. Tapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai, kamu tidak mengembalikannya? Kenapa kalau memang kau ini sebenarnya tidak dikuasai, maksudnya bukan dimiliki oleh Allah? Mengapa kamu tidak kembalikan ruh itu, nyawa itu ke tempatnya? Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya makna madinin juga adalah, kalau kau tidak meyakini mati itu akan datang, baik, orang yang pas mau mati, coba kembalikan ruhnya pada dia. Kan hampir setiap hari ada orang mati kan. Apalagi teman-teman yang berhadapan dengan rumah sakit segala macam. Tahu masalah itu. Coba kalau memang betul kematian itu bukan tanda dikuasainya seorang hamba oleh penciptanya, coba kembalikan. Mereka itu tidak mampu. Ya. Jadi ini diantara dalil ayat Al-Quran yang jelas sekali bahwasanya mati itu akan ada. Dari hadis Nabi SAW cukup banyak sekali. Di antaranya hadis yang masyhur, hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, atau dihasankan lebih tepatnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku, kata Nabi SAW, pasti kalaupun lewat sedikit sekali, antara 60 sampai 70. Ini yang umumnya. Ada yang meninggal sebelumnya, ada yang meninggal sebelumnya, tapi ini yang umum mayoritas terjadi. Dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Ibnu Majah sebutkan ini di nomor 4236. Dan Tirmidzi disebutkan di nomor 3550. Berarti kan menandakan pasti mati. Sedikit yang melewati, maksudnya tidak ada yang melewati. Kalaupun ada sampai 80, 100, itu bisa dihitung jari. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita teman-teman, kenapa kita pelajari poin ini? Kenapa kita jadikan sebagai poin pertama? Padahal kita bisa membahas sebenarnya tentang Nabi Musa. Kita bisa bahas tentang malaikat maut. Tapi saya tidak meletakkan itu di poin-poin pertama, karena bagi saya ini mutiara termahal ini. Terlalu banyak orang lalai. Setiap hari pada saat bangun, program di pikirannya dosa. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia makin dekat dengan kuburnya. Tidak ada tempat untuk lari. Mau lari kemana? Terus lalai. Bahkan sudah tua pun, sudah rabun matanya, mungkin sudah memutih rambutnya. Sudah melemah badannya. Makin jadi-jadi dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, semuanya meriwayatkan rahimahullah, dan ini hadis sahih. Kata baginda Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadimir radzat, yakni al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Saya kenikmatan dunia. Ya. Di dalam lafaz yang lain, lafaznya At-Tabarani dan juga Al-Hakim, "Akthiru dzikra hadimil ladzat al-maut, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi liqin min al-'aishi illa wassa'ahu alayh, wa la dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha alayh." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, maksudnya kenikmatan dunia, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya, lagi susah, lagi lapar, lagi di PHK, lagi segala macam cobaan hidup lagi ada. Kalau dia ingat mati, kecuali itu akan melonggarkannya, atau melonggarkan kesimpitan hidup orang itu. Tahu juga saya akan mati, misal gitu ya. Itu sabda Nabi SAW ya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu dia lagi lapang,
kecuali akan menyempitkan keluasan hidup orang tersebut. Maksudnya menyempitkan celah-celah di mana dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Jami'us Shaghir di nomor 1222 ya. Maka ini teman-teman sekalian dalil-dalil yang sangat jelas tentang masalah kematian itu pasti ada. Dan banyak sekali sebenarnya dalilnya ya. Ini sebagian saja, sekelumit yang kita ambil. Dan Nabi SAW menjadikan orang yang suka menjadikan kematian sebagai sebuah peringatan bagi dia. Toh dia juga akan mati ya, seperti itu kurang lebih. Itu adalah orang mukmin yang paling cerdas. Dengarkan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan nomor 4259 dan Syekh Albani menyebutkan dalam As-Sahihah di nomor 1384. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah satu hari bersama Rasulullah SAW. Faja'ahu rajulun minal ansar. Datang seseorang dari Ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai utusan Allah, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Ini kecerdasan sahabat ini bertanya ya. Karena dia ingin mencapai derajat itu. Kita sekarang sudah beriman ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang beriman ini yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala ahsanuhum khuluqa. Setelah faham syariat, diamalkan orang-orang mukmin, siapa yang paling baik di antara mereka? Yang paling baik akhlaknya. Tata kerama, dermawan, ramah, senyum dan segala macam. Kemudian qala fa ayyul mu'minina akyas. Kalau begitu akhlak kami sudah tahu, berarti itu yang paling afdal. Kalau dua orang mukmin A sama B, si A sama B sama-sama ibadahnya, sholat malamnya, sholat duhanya, sholat wajibnya, segala macam hal penampilannya mirip pun menandakan orang beriman. Siapa di antara mereka yang paling afdal? Yang paling baik akhlaknya, yang paling ramah, yang paling dermawan, yang paling suka senyum dan seterusnya. Lalu orang ini dengan cerdasnya bertanya, radhiyallahu anhu, walaupun tidak disebutkan namanya, cuma dari seorang Ansar, dia mengatakan, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ini luar biasa menandakan kecerdasan sahabat ini. Qala aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Yang paling cerdas orang beriman adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus atau yang paling banyak memperindah persiapan untuk menghadapinya. Amal-amal saleh. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Nah ini luar biasa hadis ini teman-teman sekalian. Hadis ini memang layak sekali untuk kita jadikan sebagai closing bahasan dalam masalah kematian ya sebenarnya. Karena banyak sekali dalil kalau kita mau bahas tentang masalah kematian. Tapi tentu kita juga sampai sini karena masih ada poin-poin mutiara yang lain yang kita ingin bahas dari hadis. Cuma ingin saya titik beratkan dari sekian banyak dalil ini teman-teman sekalian. Menjelaskan kepada kita bahwasanya mati itu pasti akan datang. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang yakin, yang pasti, kecuali ya, atau seperti kematian. Gak bisa orang lupa, setiap detik kita bisa menghadapi kematian. Teman-teman buka matanya, buka pikirannya, buka hatinya. Setiap detik kematian bisa datang. Beliau mengatakan, namun disayangkan sekali, sedikit orang yang mau mempersiapkan diri untuk itu. Ini dinukil oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau dari perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian bagaimana mereka mengingatkan satu sama yang lain ya.